Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel jadi IT. Baik sob, kita ada di depannya ini akuarium ikan mas koki dan arwana Belitung atau disebut klesak. Kita akan bahas tentang garam ikan ya, tapi tidak membahas secara menyeluruh, hanya ya sesuai dengan banyak pertanyaan di kolom komentar. Oke, yuk intro dulu. Baik sobat-sobat semua, kita ini akan membahas tentang garam ikan ya. Banyak pertanyaan di beberapa hari ini, terakhir ini ya, tentang garam ikan. Yang pertama, garam ikan dimasukkan ke dalam akuarium itu apakah perlu jeda waktu, misalnya waktu kita menggantikan air akuarium. Kalau saya penggunaannya sobat-sobat semua, yang perlu sobat-sobat pahami bahwa saya menggunakannya pada saat waktu WC atau water change atau kuras air akuarium sebagian. Nah, itu biasanya saya tambahkan garam ikan sesuai dengan takarannya tentunya ya. Jadi misal untuk yang ukuran akuarium saya ini 100 x 40 x 40, saya maka taburkan sekitar 1,5 sendok makan menggunung ya. Nah, ini sudah ada videonya lama ya. Dan jadi pertanyaan juga sobat-sobat semua, apakah begitu kita WC water change akan kita langsung taburkan garam ikan atau menunggu beberapa saat? Ya, boleh langsung dan boleh menunggu. Tapi kalau saya sih tergantung dengan karena akuarium saya banyak ya. Kadang-kadang saya ngisi airin dulu, mengisi air dulu sampai 4-5 akuarium terisi, baru saya taburkan garam ikan. Jadi kan tunggu kan. Nah, tetapi kadang-kadang kalau saya melihat ikannya dalam keadaan kurang bagus gitu, kurang baik ya, maka langsung saya taburkan garam ikan sesuai dengan takaran gitu ya. Jadi tidak ada nunggu lagi ya, karena dengan ikan misalnya agak aneh kelihatannya di dalam akuarium setelah kita tambahkan air baru, nah itu cepat-cepat langsung ditaburkan garam ikan, karena kalau kelamaan dia bisa stres dan akhirnya bisa fatal juga, bisa pingsan nanti ya. Jadi ada sesuatu yang tidak berkenan, misalnya suhu airnya langsung berubah, misalnya airnya dari suhu 30 derajat, 32 derajat atau 30 derajat turun menjadi 24 atau 25 derajat, tentu ikan akan stres ya, dia akan diam terus di pojokan atau akan berdiam di suatu sudut ya. Nah, itu maka kita harus cepat-cepat taburkan garam ikan. Atau ikan kaget terkejut dengan air baru karena kebanyakan misalnya kita mengisi air baru, ikan menggap-menggap. Nah, itu ya. Itu maka cepat kita antisipasi dengan menaburkan garam ikan. Kalau tidak, ikannya nanti pingsan. Bahkan patahnya dia bisa mati ya. Jadi kita melihat situasi dan kondisi ikan kita. Pokoknya kita siapkan saja garam ikan. Kalau saya selalu siap garam ikan ya. Nah, artinya bila melihat keadaan ikan kita kenapa-kenapa gitu, cepat taburkan garam ikan. Dan itu juga misalnya ikan kita kena white spot ya, maka kita taburkan garam ikan. Ikan kita penyakit kena pin rot misalnya, garam ikan. Nah, pokoknya kita sesuaikan dengan kira-kira kebutuhan ikan. Dia sakitkah, dia streskah, maka itu saya biasanya gunakan garam ikan. Selain yang lainnya juga ada water heater ya, ada methylene blue. Nah, sesuai dengan peruntukannya lah ya. Tapi garam ikan ini selalu mendampingi atau selalu utamanya dia untuk sakit atau stresnya ikan-ikan kesayangan kita di akuarium ya. Itu ya. Jadi menjawab pertanyaan sobat-sobat tentang perlu kita tunggu atau kita langsung mengisi atau menaburkan garam ikan di dalam air akuarium kita. Terjawab ya. Dan ada lagi pertanyaan begini. Ini sebetulnya sudah banyak sih kontennya, cuman mungkin nggak sempat lihat kali ya. Apakah garam ikan bisa dipadu-padankan dengan bioring? Boleh, asal dia sesuai takaran ya. Bioring bisa sih terkikis ya, bisa sih terkikis. Tapi dengan catatan garam ikannya
agak banyak dia menaburkannya. Tapi kalau sesuai takaran dia terkikisnya cuma sedikit lah ya, tidak mempengaruhi ya. Nah, tuh ya. Nah, yang lebih rentan lagi kalau kita padu padankan dengan batu zeolit. Nah, kalau ada batu zeolit, ada garam ikan jangan, karena dia akan garam ikan nanti akan mengeluarkan hasil sedotan daripada batu zeolit tadi, resapan batu zeolit tadi terhadap racun-racun yang ada di dalam air akuarium, sehingga kalau kita taburkan garam ikan dia akan melepaskan kembali termasuk amoniak di situ, maka nanti akuarium kita akan penuh dengan amoniak, mengakibatkan fatalnya ikan kita atau ikan kesayangan kita di dalam air akuarium. Kalau bioring sih enggak ya, bioring hanya ada terkikislah sedikit ya. Saya dulu pernah begitu. Nah, cuman kalau misalnya sobat-sobat pakai garam ikan kok airnya nggak bening-bening, keruh terus ya. Nah, itu berarti ada kesalahan taburan garam ikannya terlalu banyak atau gimana, atau material bioringnya yang rentan sekali kena garam. Ada juga yang udah kayak begitu ya, sehingga cepat keruh ya. Itu maka ya sudahlah, jangan gunakan garam ikan atau dosisnya dikurangi sedikit kalau maupun pakai garam ikan. Kalau tetap mau pakai garam ikan tapi nanti akan keruh, ya angkat aja bioringnya, ganti biobol. Nah, itu banyak pilihan. Oke sobat-sobat semua, demikian ya yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat ya, garam ikan di dalam akuarium. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.